Abodemen. Artinya berlangganan. Abodemen. Don't Terus forget to abodemen my channel. Hello, hi, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini, silakan gabung bersama channel ini jika kalian sudi. Nah, saya BDT berasal daripada Borneo, Sabah guys. Hari ini saya akan menemani kalian semua dalam satu episode reactions. Dan video yang saya akan react hari ini guys adalah sebuah video daripada Inces Bolang guys. Nah, judul daripada video yang saya akan react adalah Belajar Bahasa Belanda Yuk, 30 kata serapan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah judul daripada video yang akan saya buat reactions hari ini guys. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2. Guys, welcome back to my channel with me Nanda. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, kenalin, Orang aku Indonesia baru 1 tahun dan 4 bulan tinggal di Belanda. 1 tahun 4 Tepatnya di bulan kota sudah Utrecht, bikin dan lancar. di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing, dan juga informasi tentang Belanda. Jadi buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu cepetan. Karena subscribe kamu sangat berarti buat support aku untuk terus berkarya dan membuat vlog secara konsisten. Oke, teman-teman, di vlog kali ini aku mau sharing sama kalian tentang kurang lebih 30 kata yang sebenarnya adalah bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu kata-katanya? Yang pertama adalah straf. S-T-R-A-F-F, straf. Kalian tahu apa itu bahasa Indonesianya? Disetrap. Kalau kalian sekolah, kalian pasti pernah mengalami yang namanya disetrap sama guru. Nah, setrap dalam bahasa Indonesia adalah straf, yang artinya hukuman dalam bahasa Belanda. Contohnya, kalau di bahasa Belanda itu kita kenal namanya werkstraf, hukuman dalam pekerjaan. Contohnya nih, kalau kalian kerja terus kalian suka bolos atau kalian suka telat datangnya, nah kalian itu bisa juga dikasih straf, werkstrafen, sama atasan kalian. Tapi aku nggak tahu apakah hukuman ini masih berlaku atau enggak di Belanda, karena apa yang aku bilang ini adalah aku kemarin sekitar bulan lalu aku belajar tentang werkstrafen dalam sekolah bahasa Belanda aku. Karena ini adalah bagian dari inburgering, pembauran dengan masyarakat Belanda, intinya kayak gitu. Oke, yang kedua adalah vrij. V-R-I-J, vrij. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Vrij, artinya bebas atau libur. Yang ketiga adalah annuleren, dianulir, dibatalkan. Artinya batal. Punten, apa itu dalam bahasa Indonesia? Ponten. Berapa nilai kamu? Berapa ponten kamu? Mama, aku dapat ponten 10. Itulah bahasa Belandanya adalah punten. Sama aja. Fluiten atau peluitan. Whistle. Habis itu adalah razia. Coba kalian pikir razia itu bahasa apa? Itu adalah bahasa Belanda, R-A-Z-Z-I-A, razia. Arti dalam razia di bahasa Belanda adalah membuat infeksi di jalanan. Dari mana aku tahu? Aku lihat dari buku ini, Sobat. Ini adalah majalah untuk para veteran orang Belanda yang dulu datang ke Indonesia. Mereka berkontribusi untuk negara Belanda untuk mempertahankan kolonialisme. Di mana ada razia? Aku lihat di buku ini. Kenapa aku bisa dapat buku ini? Karena opanya Dennis dulu itu pernah ke Indonesia selama 4 tahun untuk menjadi tentara Belanda. Aku nggak bilang dia company ya. Karena apa? Ini adalah hal yang sangat sensitif. Karena apapun, peperangan apapun itu adalah hal yang sangat membekas gitu. Sampai opanya Dennis tuh nggak mau ke Indonesia lagi karena pada masa itu dia mengalami masa yang sulit. Kenapa razia itu adalah bahasa Belanda? Razia. Oh, oke. De grote razia op 17 November 1944 in de Noorddorpspolder door Henkje Rotgans in beeld gebracht. Jadi ini adalah razia, gambaran razia zaman dulu
razia di Sekatan, jalanan. sekatan. Rentenir, rent itu sewa. Tapi di bahasa Indonesia rentenir berarti orang yang meminjamkan uang. Interest. Jadi katanya sama, tapi artinya sedikit berubah ketika pindah ke Sorry, dalam aku bahasa salah. Indonesia. Makelar, makelar kalian tahu Makelar. makelar ada perantara atau apa sih bahasa Indonesianya State selain makelar? agency. Perantara ya. Kalau kalian mau beli tanah, mau beli properti, ada Agen hartanah. makelarnya, ada perantaranya gitu, ada agennya. Nah, itulah makelar. Makelar. Makelar, A-nya 2, itu adalah bahasa Belanda. Itu saldo. Saldo juga saldo dalam bahasa Indonesia. Balance. Gini, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan Saldo. itu pasti banyak diambil dalam bahasa Belanda. Karena kalau saldo itu bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya saldo kan balance Ya, gitu. betul. Berapa balance kamu yang ada di rekening. Nah, rekening juga bahasa Belanda. Rekening. Rekening bank sama seperti di sini, rekening bisa rekening nomor, artinya Rekening nomor nomor. rekening gitu ya, sama kayak bahasa Indonesia. Atau rekening itu bisa berarti juga tagihan. Vrouwen, vrouwen itu artinya perempuan. Ladies. Tapi di bahasa Indonesia mungkin jadinya perawan kali ya. Vrouwen, perawan. Iya kan? Ini aku nggak Perawan, bener-bener vrouwen. cari spesifik. Kalau kalian punya bukti yang Nanda itu salah kali, bukan bahasa Belanda gitu, kalian taruh di bawah. Aku ini cuma Oke. sharing aja yang kayak aku ingat-ingat ternyata oh ya ini kayaknya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Vrouwen, ladies. Omset, biasa omset, berapa uang yang Omset. kalian dapat, berapa Revenue. omset ya. Kalau bahasa Belanda itu omzet pakai set, tapi kalau bahasa Indonesia S. berapa omset hari ini, Omset. berapa uang keuntungan atau penghasilan hari ini kalau kalian berwirausaha. Aku nggak tahu apakah ini benar-benar bahasa Indonesia, tapi aku sering Application. dengar kata ini adalah aanvraag. Anfrag. Aanvraag itu artinya meminta. Aanvraag. Tapi aku dulu pernah tinggal di Bandung. Kalau kalian orang Sunda dengar kata orang dulu nih, mereka pasti sering orang rek amprah lah gitu. Amprah. Amprah. Jadi dari aanvraag jadi ke amprah. Amprah itu artinya meminta. Itu biasanya kayak orang kampung mau coba meminta atau meminjam uang gitu ke tetangga atau ke saudara. Itu orang biasanya pakai kata amprah gitu. Bellen artinya telepon, ngebel gini. Kalau nenekku dulu, almarhum nenek gini, ya tadi udah di bel belum diangkat-angkat gitu. Bellen itu ada artinya menelpon dari bahasa Belanda ya, ngebel gitu. Ngebel. Emmer Apa? bahasa Bucket. Indonesia adalah ember, Ember. dari emmer. Ember. Baskom Baskom. bahasa Indonesianya adalah baskom. Washball. Oh, ingat baskom. Besuk, bezoek, besuk. Visit. Besuk artinya menengok, Visit. ya kan? Berkunjung atau menengok, oke. itu adalah besuk. Jam besuk di rumah sakit, jam berapa kamu mau besuk mama hari ini gitu, misal mama lagi sakit. Oh. Tuslah Allowance. dalam bahasa Indonesia, tuslah. Tuslah. Tuslah itu artinya, jadi pengalaman aku kenapa aku tahu kata tuslah, tahun lalu aku beli tiket kereta yang one way. Nah, aku lupa bawa kartu keretaku, kartu yang abodemen gitu, maksudnya kartu yang ada namanya gitu, yang kayak bisa tinggal di tap doang. Nah, karena lupa bawa, jadi aku harus beli tiket kereta yang dari mesin. Nah, di situ di tiket itu ditulis one way 5 euro, tuslah tambahan Allowance. 1 euro karena aku tidak memakai kartu yang chip yang di tap itu, karena aku beli satuan gitu. Jadi itu adalah tuslah, itu artinya biaya tambahan. Sama seperti di Indonesia, tuslah itu digunakan biasanya kalau habis lebaran, kayak ongkos bis mengalami biaya tuslah 25% dari harga normal. Bener nggak? Itu adalah biaya tambahan, tuslah. Tuslah. Tapi tuslah kayak pakai G ya, tuslah. Tuslah. Kalau kita pakai tuslah. Terasa macam seorang Digampangin Belanda aja, guys. asbak. Asbak kalian Asbak, tahu, estre. as itu artinya debu, bak itu artinya bak kecil tempat, tapi di bahasa Indonesia juga jadi Asbak. asbak yang untuk rokok. Itu kulkas, karena bahasa Inggrisnya adalah refrigerator atau fridge. Asbak. Refrigerator, fridge. Bahasa Belandanya kulkas. Kulkas. Kas itu artinya lemari, cool itu dingin. Tapi bahasa Indonesianya lemari es, tapi aku yakin orang Indonesia pasti nyebutnya kebanyakan adalah kulkas. Kulkas. Tapi di bahasa Belanda itu kulkast.
pakai T. Kulkas. Tol, TOL, Tol. jalan tol. Nah, karena di Belanda udah nggak ada tol lagi, adanya itu highway, jadi nggak ada yang berbayar. Karena udah nggak bayar, jadi itu bukan jalan tol. Tapi ketika orang Belanda mau beli, mau pergi ke Perancis gitu, mau pakai dan banyak negara Eropa lain mau pakai mobil gitu, mereka selalu bilang tolweg. Weg itu artinya jalan, tol itu artinya jalan yang berbayar. Jadi jalan tol di Indonesia, tolnya itu adalah dari kata serapan bahasa Belanda, karena bahasa Indonesianya itu adalah jalan bebas hambatan. Onderdeel, 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 D-E-E-L. Nah, dalam bahasa Indonesia menjadi onderdeel. Onderdeel itu misalnya terutama berhubungan dengan mesin ya, dengan onderdeel mobil, onderdeel sepeda motor. Macam spare itu adalah dari bahasa Belanda yang artinya bagian dalam. Onder itu artinya bawah atau dalam. Bawah sih sebenarnya, onder itu artinya bawah. Deel itu artinya bagian, di bagian bawah. Tapi lebih ke bahasa Indonesia adalah onderdeel, bagian dalam dari mesin motor atau mesin mobil dan mesin sebagainya. Strijken. Apa coba strijken? Setrikaan. S-T-R-I-J Strijken. Strijken. Menyetrika, setrika. Coba bahasa Inggris apa? Ironing. Ya kan? Berarti ini adalah bahasa Belanda yang kita ambil ke dalam bahasa Indonesia. Kamer. Kamer. Itu adalah kamar. Kamar tidur, kamar mandi. Kamar mandi tapi nggak ada dalam bahasa Belanda, mereka cuma sebut WC atau douche. Kamar itu lebih ke slaapkamer, kamar tidur. Slaap itu artinya tidur, kamar itu ya kamar tidur. Abonemen artinya berlangganan, abonemen. Terus aparat. Aparat ini kalau di Indonesia lebih ke orang ya, kayak aparat kepolisian, kayak gitu disebutnya. Tapi aparat itu dalam bahasa Belanda adalah sebuah alat gitu, kayak tosti aparat. Alat pemanggang tosti, seperti itu. Gratis, percuma. Korting diskon. Terus hair artinya, aduh kemarin ujian nih harus di hair nih. Coba kalau kalian anak 90-an pasti kalian kenal dengan kata hair. Hair itu diambil dari hairstyle atau pengulangan, atau hair itu sama aja, diulang. Ujiannya harus di hair ya, bukan remedial. Kalau bahasa anak sekarang remedial, bahasa anak zaman dulu seumuran aku adalah hair. Akte lahir, akte dokumen, resep dokter, resep makanan itu adalah dari bahasa Belanda, karena resep dalam bahasa Inggris adalah prescription. Jadi kalau kita ke dokter kita dapat resep. Nah, itulah sekian 30 kata yang diambil dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Kalau kalian punya informasi lagi, sebenarnya masih banyak kata-kata lain, tapi kalau kalian mau sharing sama aku, taruh di bawah apa bahasa Belanda atau bahasa lain yang menjadi serapan bahasa Indonesia. Thanks for watching, semoga pengetahuan kalian jadi bertambah. Dan buat kalian yang masih mendalami bahasa Belanda, berjuang untuk hubungan LDR kalian yang mau pindah ke Belanda atau mau study di Belanda, semangat terus. And then see you guys in my next video. Tot ziens, tot volgende keer. Bahasa Indonesia itu hampir mirip dengan bahasa, tapi mungkin yalah sebab pernah dijajah lebih daripada 300 tahun kan, dan mungkin itulah salah satu faktor mengapa bahasa Indonesia itu ada persamaan dengan bahasa Belanda. Nah guys, jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kalian terhibur. Macam biasa guys, jangan lupa bergabung bersama channel ini. Jika kalian ada masukan, jangan lupa untuk komen di ruangan komen di bawah. Berikan pendapat kalian, berikan pencerahan yang kalian maukan, dan kita akan bertukar-tukar pendapat. Oke guys, terima kasih kepada kalian yang sudah nonton. Sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.